Hai teman-teman, semoga nggak bosen ya kita mempelajari seni peran. Pasti dong nggak bosen. Karena mempelajari seni peran dan keaktoran sangat menarik. Kalau kita belajar seni peran dan keaktoran, kita akan mendapatkan hal-hal yang menarik. Seorang aktor harus mampu memainkan karakter tokoh. Dan untuk menghidupkan karakter tokoh itu, mereka harus memberikan emosi dan penghayatan pada karakter itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Pemeranan atau acting adalah kegiatan menyampaikan cerita dengan cara atau melalui pemeranan, memerankan tokoh-tokoh dalam cerita itu. Nah, ada konvensi dalam penulisan lakon, penulisan drama, naskah drama tentang tokoh-tokoh itu. Biasanya dalam drama ada, bukan biasanya, selalu ada tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis itu adalah tokoh utama dalam cerita. Dialah yang menghendaki sesuatu dengan sangat yang penuh hasrat, sangat menginginkan sesuatu karena dorongan-dorongan tertentu. Karena dia terpepet oleh sesuatu keadaan sehingga mau tidak mau menginginkan sesuatu itu. Itu protagonis. Itu protagonis, dia tokoh utama. Dialah yang membuat keputusan-keputusan utama dalam cerita drama itu, yang menentukan pergerakan cerita drama itu mau kemana. Lalu ada tokoh antagonis. Antagonis adalah tokoh yang dihadirkan sebagai musuh utama, lawan utama, seteru utama si protagonis. Kalau si protagonis ingin sana, antagonis ingin kesini menentangnya. Nah, sama dengan protagonis yang mempunyai alasan kuat untuk ingin ke sana, antagonis ini pun punya alasan kuat, bukan iseng, untuk menghalangi cita-cita atau kehendak si protagonis, si tokoh utama. Ya. Lalu teman-teman, tidak selalu, tapi seringkali ada tokoh ketiga yang namanya tritagonis. Dia ini bisa ada beberapa kemungkinan. Dia bisa menjadi penengah antara konflik, ini kata penting, pertentangan antara protagonis dan antagonis itu, dia menjadi penengah. Tapi tidak jarang juga tritagonis itu diletakkan sebagai pertama kali dia memihak A, protagonis, tapi di akhir atau menjelang akhir dia memihak antagonis atau sebaliknya. Jadi tritagonis itu tokoh nomor 3 pentingnya. Nomor pertama penting itu protagonis, nomor 2 penting itu antagonis, ketiga penting itu tritagonis. Kemudian dalam cerita itu ada tokoh-tokoh lain juga, tokoh-tokoh pendukung. Antagonis itu kan adalah tokoh-tokoh yang memang antisosial lah ya, tidak baik, suka egois, terus ya gitulah, yang jahat gitu kan. Nah itu terus kalau protagonis kan kebalikannya dengan sendirinya. Saya memang kebanyakan sih ya mungkin protagonis ya, namun pernah juga saya senang sekali ketika saya disuruh jadi orang nenek yang kejam gitu loh ya, yang keras sama cucunya, yang kejam, yang gitu, yang nah itu saya merasa bahwa aku mendapat tantangan di situ, yang kemudian saya merasa itu adalah bertentangan sekali dengan sifat saya gitu kan. Itu saya jadi teringat sekarang ketika saya main Pacar Ketinggalan Kereta itu kan saya jadi sekretaris bos sekretaris, di mana bos saya itu istrinya adalah Tuti Indramalaun, ya. Terus Tuti Indramalaun tuh cemburu sekali sama saya, gitu kan? Karena memang kayaknya ada
ada apa-apa nih antara suaminya sama si sekretaris ini, walaupun tidak semuanya itu serba kelabu. Nah, saya tanya sama Mbak Tuti, almarhum ya, Mbak Tuti pernah nggak sih cemburu sama orang? Enggak. Dia nggak pernah cemburu. Memang dia nggak perlu pernah cemburu. Semua orang jatuh cinta sama dia, ya kan? Mau gimana? Coba. Dia nggak perlu cemburu sama orang. Nah, makanya saya tanya begitu saya bilang, tapi kok dia bisa ya memerankan istri yang cemburu gitu, dan dia memerankannya dengan baik dan dapat Piala Citra juga kan dia di sana. Begitu. Nah, seorang aktor harus bisa lepas dari karakter pribadinya seperti itu. Siapapun juga dia. Misalnya dia seorang yang baik, maksudnya orang pengasih dan penyayang, tapi ketika dia harus menjadi tokoh yang antagonis, ya dia harus bisa lepas dari karakternya dia sebagai sang pengasih dan penyayang itu gitu. Begini teman-teman, ada konvensi kebiasaan dalam penulisan lakon bahwa emosi utama atau atau watak utama protagonis dan antagonis itu kontras, berbeda. Dan perbedaan itu secara lahiriah, ada konvensinya begitu, langsung kelihatan dari tampang si protagonis maupun tampang si antagonis. Langsung kelihatan mukanya, raut mukanya, ekspresi mukanya, cara dia mengangkat wajahnya, lalu juga busana atau pakaiannya, sorot matanya ya. Itu ada konvensi, itu langsung kelihatan. Emosinya juga berbeda, jenis emosinya juga berbeda. Karena jenis emosinya berbeda, nah ini ya tuntutan untuk teman-teman sebagai aktor. Jenis emosinya berbeda, emosi protagonis, emosi antagonis. Wah, ternyata menarik banget ya. Makanya terus simak penjelasan-penjelasan yang menarik itu. Memang ada konvensi dalam penulisan lakon seperti itu ya, pembedaan antagonis dan protagonis yang seperti itu. Juga dalam bukan takaran sebetulnya, jenis emosi antara protagonis dan antagonis itu berbeda. Saya akan menggunakan satu kalimat pendek dengan emosi dan cara pengucapan protagonis menurut konvensi. Kamu pikir kamu siapa bisa mengakhiri ini semua? Itu konvensi penulisan dan pelakonan, pengaktingan sosok protagonis. Sedangkan kalau dialog yang sama itu diucapkan oleh seorang antagonis, kira-kira saja akan seperti ini bunyinya. Kamu pikir kamu siapa bisa mengakhiri ini semua? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini sekaligus menjadi contoh bagaimana kita mengelola emosi, menggunakan emosi kita untuk menghayati emosi tokoh menurut tipe tokohnya dalam lakon ya, protagonis, antagonis, lalu ada titragonis itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam acting dan dalam penulisan lakon, sebenarnya mulai dari penulisan lakon itu ada konvensi-konvensi tertentu yang ya kita ikuti. Mungkin pada suatu saat kita tidak mengikutinya, membuat konvensi baru, tapi kalau kita lagi belajar, baiknya kita ikuti dulu. Nah,
Sekarang gini, orang psikopat itu bisa sangat manis sekali, ya kan gitu. Manis lebih manis dari madu, tetapi dia bisa bunuh. Diam-diam ngejubles dari belakang atau dari samping. Nah, nggak bisa kita mengatakan bahwa oh dia antagonis karena penampilannya begitu. Tidak. Justru menurut saya ceritanya itulah yang menggiring ke sana. Ceritanya yang menggiring ke sana. Menggiring, dia menceritakan tentang seorang yang jahat. Ya gitu kan. Seorang yang jahat tapi berkedok malaikat kan banyak sekali. Ya kan? Sekarang aja banyak sekali. Makanya kan Gus Dur kan pernah mengatakan teater itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Gitu. Gus Dur mengatakan begitu. Kalau misalnya dari zaman Galileo, teater itu adalah cerminan dari masyarakat yang ada. Jadi kalau misalnya masyarakat semuanya masyarakat munafik, masyarakat yang semuanya egois tapi berpura-pura sosial, berpura-pura belas asih, ya ceritanya akan ke sana. Jadi tergantung dari ceritanya. Sedangkan kami hanya memerankan, oke, dan orang akan hanya di belakangan akan mengatakan, oh dia tuh ternyata jahat ya, gitu kan? Itu pun kadang-kadang tidak tertampilkan dalam aktingnya, tapi tertampilkan dalam dramaturginya. Semakin menarik ya teman-teman. Seorang aktor memberikan emosi pada teks yang tertulis. Jadi semakin hidup, semakin ada emosi. Ayo teman-teman, kita praktekkan bersama-sama. Pasti akan sangat menyenangkan. Sekarang satu contoh lagi. Ini saya akan membaca dari suatu teks, dari satu naskah. Saya baca agak panjang, tapi tidak terlalu panjang. Pertama akan saya baca dengan katakanlah tanpa interpretasi. Saya baca begitu aja. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti aja wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo pamannya Mbak Asti kan dukun sakti. Itu kalimat yang digelimpangkan begitu saja kata-kata gitu. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau kalimat ini diucapkan oleh tokoh dan dengan emosi tokoh protagonis. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti aja kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Meta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti kan dukun sakti. Sekarang, gimana kira-kira kalau ini disuarakan oleh antagonis? Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti saja, wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti, kan dukun sakti. Ada tokoh ketiga itu, tokoh yang dalam peringkat ketiga kepentingannya, tokoh penengah. Itu pun dalam konvensi ada jenis emosi tersendiri. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak,
Juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti saja, wah, kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti, kan dukun sakti. Nah, mudah-mudahan harapan saya cukup terasa bagaimana yang satu itu sebagai tokoh utama, superhero, bukan superhero, hero dari cerita drama ini. Yang kedua adalah lawannya, seterunya si superhero. Dan yang ketiga tadi, yang terakhir tadi, orang yang gamang gitu loh, ngomong aja gamang gitu. Ini mau ngomong buruk atau ngomong jelek ya tentang dia, letakku nih di mana ya, seperti itu. Sehingga memberi peluang dari cara ngomong semacam itu, memberi peluang pada penonton dan pendengar untuk percaya bahwa pada suatu saat, meskipun dia si protagonis ini pertama kali memihak si protagonis, kalau dengerin cara ngomong dia seperti itu, emosi dia seperti itu, mungkin aja dia lalu bergeser ke sana. Jadi itu tentang tokoh-tokoh dalam cerita drama, dalam pengelompokan protagonis, antagonis, dan tripagonis. Di dalam badan antagonis ada unsur-unsur protagonis. Ketika dia gamang terhadap kebenaran itu, terjadilah kontraksi di dalam jiwanya kan. Nah, sehingga ketika dibilang bahwa aku tidak mungkin memberikan kamu sesuatu keadilan karena kesalahanmu, karena kamu tidak bersalah. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah, nah ini yang kadang-kadang dulu zaman aku bandel, tutup aja layarnya. Kesimpulannya adalah open ending kan. Pikirin lo di rumah kan gitu. Tapi biasanya penulis skenario kan memberikan, atau penulis naskah memberikan solusi ya. Nah, tetapi kalau memainkan antagonis atau protagonis, rasanya kita akan tersesat, Mas. Tersesat kepada hitam putih. Karena dalam protagonis itu ada antagonistik, ada unsur, karena mereka bisa bersenyawa kan. Ada chemistry di dalamnya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi saya anjurkan teman-teman, kalau kamu mendapatkan tokoh antagonis, jangan kamu berpikir semuanya itu menolak, enggak. Atau kalau kamu dapat protagonis semuanya menyetujui juga, enggak. Harus ada unsur-unsur. Tidak mungkin menjadi ragam jika secara kimiawi tidak ada unsurnya. Nah, jadi ada unsur protagonis di dalam antagonis, ada unsur antagonistik di dalam protagonis. Itu sebabnya terjadi senyawa. Jadi kalau toh diucapkan tuh, misalnya ya, beginilah kerjaku, mendorong teman untuk maju. Tapi kalau mereka sudah bertingkah melulu, kepalanya akan kepala. Kalau mereka bertingkah melulu, kan menjadi perang antagonis. Saja, dari satu kalimat saja. Beginilah kerjaku, mendorong teman untuk maju. Tapi kalau dia sudah bertingkah melulu, kepalanya akan kupalu. Ini Raja Nimrod ditegur oleh seorang pengembara, ya kan? Nah, jadi dengan demikian salah kalau bicara tentang hitam putih, protagonis dan antagonis. Di dalam kejahatan ada kebaikan, di dalam kebaikan ada kejahatan. Kadarnya yang tipis atau tebal kan? Teman-teman, yang paling menyenangkan
dalam proses belajar seni peran adalah ketika kita mulai melatih dan mempraktekannya. Teman-teman sudah mendapat banyak penjelasan dan contoh-contoh. Kini saatnya teman-teman harus mempraktekannya. Jangan malu-malu. Proses mempelajari seni peran menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Teman-teman harus ingat bahwa belajar seni itu akan membuat kalian senang. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Catantas Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo, tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tulcenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tulcenak. Nonton sampai dijamin penak CTV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic mencatat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Kelambimu kang tadi negatif ping 4. Sapa? Lelah Dede.
Adewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Aja guyon aku serius. Lho, kau biasa ya guyon Tro gak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tro. Ora takok. Lho ya gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah terus. Dicari dulu, siapa tahu telepon gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. JTV 100% gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, gimana kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Dan saya masih akan merekomendasikan Anda tempat nongkrong asyik tentunya sambil kulineran. Selama 1 jam ke depan dan inilah Jelajah Kuliner. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat nongkrong kekinian di Strawberry Cafe. Dan tempat ini selalu menghadirkan konsep dan juga tema yang unik bagi para pengunjungnya. Salah satunya Anda masih ingatkah dengan drama serial Squid Game? Nah, cafe ini pernah menghadirkan suasana dari Squid Game untuk para pengunjungnya. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan jaket yang saya gunakan dan juga algojo yang ada di belakang saya. Yep, bener banget. Ini berasal dari serial drama Korea Selatan Squid Game yang lagi happening banget. Di Jakarta, kalian juga bisa loh bermain ala Squid Game. Sekarang saya mau mencoba, langsung aja kita masuk ke dalam. Come on algojo! Sebagian dari Anda tentu tak asing mendengar kalimat Mugungwa kocipiat semnida. Ya, kalimat tadi diucapkan oleh boneka raksasa dalam permainan lampu merah, lampu hijau di serial drama Korea Squid Game. Sensasi bermain ala Squid Game ditawarkan salah satu kafe di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat sejak sepekan terakhir. Untuk bermain perlu 10 orang dengan durasi 30 detik. Beberapa pekerja kafe pun berperan sebagai boneka perempuan raksasa dan petugas berseragam merah untuk menghukum peserta yang tereliminasi.
Tergantung eventnya ya. Kalau memang eventnya lagi ngehipnya ada lagi yang baru, ya kita langsung buat. Kayak ini kan baru kita langsung cepet-cepet bikin, kita persiapan langsung cepet, gerak cepet. Jika lolos permainan pertama, Anda bisa menuju ke lantai 2. Permainan selanjutnya yaitu dalgona atau popki. Pemain harus mengukir permen gulali tanpa merusak bentuknya. Tentu saja gerak-gerik Anda diawasi petugas berseragam merah. Permainan terakhir adalah kelereng yang dilakukan berpasangan. Masing-masing pemain diberi 10 kelereng dan harus merebut milik lawan dengan menebak jumlah kelereng ganjil atau genap. Ganjil. Yeay. Oke, saya adalah pemenang terakhir dari game kelereng ini. Dan bagi Anda yang ingin merasakan sensasi bermain ala Squid Game, langsung aja datang ke Cafe Strawberry, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Yang kalah harus ditembak. Algojo, tembak! Konsep kafe ala Squid Game tentu menarik perhatian masyarakat. Jumlah pengunjung kafe naik 4 kali lipat terutama saat akhir pekan. Aku sendiri datang sini karena emang tahu kalau kafe ini ternyata ngikutin event Squid Game. Jadi penasaran gitu, kayak apa sih permainannya kalau kita ngerasain sendiri. Terus suasana kafe ini juga kelihatan menarik ya, dengan hiasan-hiasan cerah gitu. Terus menu-menunya juga tampilannya menarik banget gitu. Seru banget sih, karena kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngerasain gimana rasanya Squid Game yang kayak di film gitu. Lagi hype juga sih. Agak deg-degan sih karena rintangannya banyak banget gitu, terus ada batu-batu gitu. Setelah bermain, Anda bisa menikmati aneka hidangan yang dihias menarik. Bagi Anda yang ingin datang, Cafe Strawberry buka setiap hari, pukul 12 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Yuli Harisman, Devin Novaldi, JPM TV. Tadi sudah ada kafe bermain dengan suasana ala Squid Game, pemirsa. Kali ini saya ajak Anda berolahraga sambil menikmati makanan Nusantara dan juga meminum kopi. Kira-kira olahraganya apa ya? Yuk kita lihat liputannya berikut ini. Jika kebanyakan orang datang ke kedai kopi untuk menikmati kopi serta nongkrong bersama teman dan keluarga, namun kini hadir sebuah konsep kedai kopi yang tidak hanya untuk sekadar duduk sambil ngopi saja, karena di kedai ini para pengunjung juga bisa berolahraga. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop adalah sebuah kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan yang menghadirkan mini golf bagi para pengunjung. Konsep yang diusung kedai kopi ini terbilang unik dan dinilai cocok terlebih di tengah pandemi virus corona, di mana orang-orang harus banyak berolahraga agar badan tetap bugar. Kan waktu itu masih pandemi, jadi kita berpikir ini orang-orang mungkin kita harus suguhkan dengan aktivitas luar ruangan yang lebih menarik atau unik. Dan akhirnya juga salah satu partner kita ada yang memang hobi untuk golf ya. Nah, waktu itu kita lihat bahwa mini golf ini belum, atau golf ini udah banyak sebetulnya, driving dan golf, tapi belum ada tempat yang menyuguhkan mini golf. Dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan tidak ada tempat komersil yang menyuguhkan mini golf yang memang semacam skala kecilnya dari golf yang beneran gitu. Nah, dan juga kita kombinasikan dengan coffee shop. Kedai kopi dan mini golf ini berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi, membuat siapapun leluasa berkunjung di sini. Mini golfnya terdapat 18 hole. Bisa dibilang mini golf di Kolepa seperti miniatur lapangan golf. Karena aturan bermain di mini golf ini mengadaptasi peraturan bermain golf di lapangan. Untuk setiap pengunjung yang ingin bermain golf, akan dikenakan biaya bervariasi, yakni Rp80.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat.
Rp100.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 14 sampai 22 waktu Indonesia Barat dan Rp150.000 per orang untuk weekend atau hari libur dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain mini golf, kedai kopi ini menghadirkan beragam menu makanan dan minuman mulai dari Rp15.000 sampai Rp45.000. Beberapa orang dewasa lebih prefer non-coffee. Nah, yang non-coffee yang kita tawarkan ada mocktail dari sirup dan soda, dan kemudian ada campuran dari buah-buahan juga. Kalau makanan? Kalau makanan favorit kita di sini ada ayam sambal matah dan nasi goreng sate taichan. Ya, itu yang paling sering customer pilih untuk menemani mereka main golf. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop menjadi alternatif tempat yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga dilanjutkan kulineran. Devi Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Irwan Setiawan, Ketua DPW PKS Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Elistianto Dardak yang telah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2025-2030. Semoga kepemimpinan ini membawa Jawa Timur semakin maju dan berprestasi, menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta menjadikan Jawa Timur semakin sejahtera dan berdaya saing. PKS Jawa Timur siap bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun Provinsi Jawa Timur yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini telah hadir terobosan baru, Bio Nuratik, merupakan herbal, sangat ampuh untuk mengatasi asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Bio Nuratik terbuat dari bahan-bahan alami yang diolah menggunakan teknologi ekstrak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Bio Nuratik, pilih hijau ajaib. Pemirsa, beberapa tahun terakhir ini kedai kopi ini banyak sekali bermunculan. Tapi jarang sekali kan kita menemui ada kedai teh. Nah, padahal teh ini menjadi minuman favorit bagi sebagian masyarakat, termasuk saya juga nih. Untuk itu saya rekomendasikan Anda kedai teh yang berada di daerah Tangerang Selatan. Ngomongin soal kedai kopi udah banyak menjamur ya di berbagai daerah di Indonesia. Tapi soal tea house belum banyak nih. Tapi saya menemukan salah satunya di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sekarang saya ingin mencoba sensasi menikmati teh secara langsung. Yuk! Tahukah Anda, Indonesia memiliki ragam jenis teh? Tak sebatas teh hijau dan jasmin. Teh pun tak hanya bisa diolah menjadi es teh atau teh susu semata, namun dapat dikreasikan dalam tampilan menarik dan rasa yang khas. Seperti di Tea House atau kafe teh di kota Tangerang Selatan, Banten. Kafe ini baru berdiri Januari 2021 lalu, menawarkan 41 jenis teh dari Pulau Jawa dan Sumatera. Menu teh yang ditawarkan juga beragam, mulai dari teh seduh hingga kreasi teh kekinian seperti Ocean Margariti,
perpaduan teh hijau, serai, jahe, lemon, dan seduhan bunga telang. Owner itu tergerak hatinya karena melihat petani kita, petani teh kita itu mendapat upah yang amat sangat minim. Sehingga mereka tercetuslah untuk membuat yang namanya specialty tea gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita hanya bergerak di hulu, nggak ada yang bergerak di hilir, maka percuma aja, sama aja. Makanya kita mulai mengenalkan teh ini yang biasanya kita ekspor, dan kita kenalkan langsung ke masyarakat gitu. Di sini Anda tak sebatas minum teh, namun bisa mendapat pengalaman menyeduh teh dengan mengikuti kelas Fanti Testing atau seni icip-icip sambil belajar mengenal jenis teh, didampingi seorang baristi dengan biaya Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang untuk durasi 3 jam. Sebelum kelas dimulai, jangan lupa memilih jenis teh. Saya memilih teh jeda, perpaduan bunga telang, lavender, chamomile, dan mawar. Proses menyeduh teh dimulai dari sterilisasi teapot dengan air panas bersuhu 78 derajat Celcius. Kemudian masukkan teh jeda, seduh dengan air panas, dan tunggu 3 menit. Oke, Mas Fajar, ini teh jeda saya lagi nunggu 3 menit. Nah ini bisa dijelaskan apa sih manfaat dari teh jeda ini, Mas? Nah, manfaat dari teh jeda ini, dia juga seperti namanya, jeda. Bantu buat kita untuk istirahat gitu. Terus juga bantu juga untuk merawat kulit, sama mungkin yang mengidap kanker itu cocok juga. Dan untuk anak-anak mungkin ini aman gitu, karena dia kadar kafeinnya hampir 0%. Tentu, konsep yang diusung mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan mencoba ragam teh Nusantara. Saya sih untuk yang ketiga kalinya di sini. Saya tadi pesan tea grass green ya, lemon grass green namanya, lemon grass green. Ya rasanya mana enak sih. Rasanya oke, ya baunya wangi, terus bikin kita rileks karena ada macam-macam teh ya. Jadi kita pilih yang ya sesuai dengan usia kita gitu, bikin sehat. Aku udah 3 kali kesini. Alasannya karena satu aku suka ambience-nya, terus aku juga suka teh kebetulan. Terus mereka provide banyak jenis teh gitu kan. Terus ya nyaman aja buat kerja di sini jadinya. Untuk harga teh dijual bervariasi, mulai Rp25.000 hingga Rp150.000 yang dapat diminum beramai-ramai. Nah, tunggu apa lagi? Datang dan rasakan sendiri bersantai di kafe teh. Ini menjadi pengalaman pertama saya mencicipi teh dengan cara yang berbeda. Di tempat yang nyaman, hati senang, pikiran pun tenang. Saya mau lanjut minum teh saya dulu. Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPM TV. Pemirsa, jika tadi ada teh di sebuah kedai teh, kali ini saya akan menghadirkan kopi bagi Anda para pecinta kopi. Ada sebuah kedai kopi atau olahan kopi yang terdapat di Desa Cikadeyen, Kabupaten Pandeglang bernama Kopi Gentong Pusaka. Kopi ini diolah oleh warga setempat masih dengan cara tradisional. Desa Cikaduyun yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten selama ini dikenal dengan wisata religi. Namun warga desa Cikaduyun ternyata juga punya olahan khas, yakni kopi yang diberi nama Kopi Gentong Pusaka. Kopi gentong diolah secara tradisional oleh warga desa Cikaduyun. Menurut Abrori, salah seorang pembuat kopi gentong pusaka, biji kopi pilihan yang dipetik langsung kemudian dijemur hingga kering dan disangrai hingga harum. Kopi kemudian digiling hingga benar-benar halus sebelum bisa disajikan. Namun Abrori mengaku masih kesulitan dalam mengemas kopi khas desa asal Pandeglang tersebut. Karena sifatnya belum ada packaging, ini hanya bentuk kertas kopi. Cuman yang lebih praktis untuk sementara ini kita buat yang ukuran 250 gram. Jadi ukurannya ini 250 gram ya, harus seperti ini. Harapan untuk ke depan, ya memang saya untuk
kelanjutannya untuk memperdayakan masyarakat. Karena saya potensinya ya bergelutnya dulu di bidang kopi, terus jadi salesman. Insya Allah kalau sekiranya udah booming, udah berjalan lancar, ya saya akan dikembangkan untuk masyarakat. Cita rasa kopi khas Cikaduyun yang menjadi ikon daerah di Pandeglang, Banten ini diyakini mampu bersaing dengan kopi olahan lainnya dan patut untuk dilestarikan karena menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Blue 99 bebaskan kita dari yang namanya keluhan penyakit degeneratif ya. Kita punya yang sifatnya alami natural. Itu sangat bagus sekali. Blue 99 ini semuanya ada gitu, rangkum semua di situ. Jadi bukan hanya penyakit degeneratif, untuk menjaga kesehatan pun sangat baik sekali gitu ya. Nah, ini terdiri dari bahan alami, tidak ada yang bahan-bahan yang memang mengganggu atau merusak tubuh kita. Jawa Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang juga sangat berkembang adalah Gresik. Selain memiliki sebutan sebagai kota wali atau kota santri, Gresik merupakan kota yang terkenal dengan sebutan kota industri. Karena Gresik menjadi sebuah kawasan yang memiliki industri-industri besar. Gresik juga dikenal memiliki banyak sekali tradisi. Salah satunya adalah tradisi Pasar Bandeng, yang dikenal dengan Perpekan Cilik dan Perpekan Gede, yang diadakan 2 hari sebelum Hari Raya Lebaran, untuk mengenalkan hasil produksi masyarakat Gresik dan untuk menegaskan kembali hubungan erat antara tradisi, agama, dan ekonomi. Di hari ulang tahun ke-51 tahun Pemkab Gresik dan hari jadi ke-583 tahun Kota Gresik, seluruh aparat pemerintahan akan terus mewujudkan Gresik baru mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah. Dan pastinya tetap memanjakan warga Gresik dengan hiburan-hiburan menarik di area Stadion Gor Joko Sabudro. Nah, kalau ini menunya apa ini, Mbak? Yang itu New York Stick, Kak. Ini menu utama kita. Andalan di Strawberry Cafe. Ini menu andalan di Strawberry Cafe. Oke. Kita punya nuang ininya biar berasap ya. Oh gitu. Oke. Wow, bentuknya unik dan langsung keluar asapnya ya. Oke, nah pemirsa, kali ini saya akan menghadirkan atau merekomendasikan roti gambang dan juga bimbang. Nah, Anda masih ingat nggak 2 roti ini? Ya, betul sekali, inilah roti Tan Ek Chuan. Nah, toko roti ini masih terus eksis hingga saat ini, bahkan di tengah hadirnya toko roti kekinian. Kelezatan sepotong roti bertahan di tengah sengitnya persaingan. Bagi warga Jakarta, Bogor, dan Tangerang, nama toko roti satu ini tidak asing lagi. Ya, toko roti Tan Ek Chuan. Toko roti Tan Ek Chuan merupakan salah satu toko roti tertua yang ada di Indonesia. Toko roti ini pertama kali berdiri di Bogor pada 1921. Pada 1955, toko roti Tan Ek Chuan pertama kali dibuka di Jakarta. Di Tan Ek Chuan Jakarta itu berdiri tahun 1955 di Cikini. Sebelumnya tahun 1921 itu memang didirikan di Bogor. Dari 1955 sampai tahun 2000 dikelola oleh anak dari Tan Ek Chuan yang Tan Kim Hai, itu di Jakarta. Mulai tahun 2000 saya mengelola roti Tan Ek Chuan dan kita memindahkan
lokasi dari Cikini ke Ciputat ini. Meski industri roti di Indonesia terus berkembang beberapa tahun terakhir, khususnya industri roti kekinian, tidak membuat roti masa lalu kalah dalam persaingan. Roti-roti yang dihasilkan pabrik roti Tan Ek Chuan tidak menggunakan bahan pengawet. Ini menjadi salah satu pembeda roti Tan Ek Chuan dengan roti kekinian. Yang dibuat oleh Tan Ek Chuan itu dia lebih padat, lebih lembut, dan secara kualitas itu lebih bagus dibanding roti modern. Karena roti modern itu roti yang fermentasinya itu paling nggak lebih lama atau lebih gede daripada roti zaman dulu. Jadi kalau dimakan roti modern itu dia lebih mengena gitu udaranya. Tapi kalau roti zaman dulu, roti jadul yang dibuat oleh Tan Ek Chuan itu dia lebih padat, lebih soft. Jadi secara kualitas kalau menurut saya lebih bagusan untuk roti zaman dulu. Toko roti Tan Ek Chuan mempertahankan resep-resep legendaris yang turut menjadi ciri khasnya, seperti roti gambang, nogat, hingga roti bimbam dengan kualitas dan cita rasa yang tidak berubah. Ada roti nogat. Roti nogat itu juga roti yang udah lama gitu kan. Kemudian kita ada roti gambang. Roti gambang kita itu cukup legendaris lah. Kualitasnya mungkin berbeda dengan yang lain. Kemudian kita ada satu roti yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Itu roti bimbam. Ya kan? Nah, roti-roti itu masih bertahan. Dan kita masih mempertahankan roti-roti itu dari zaman dulu sampai saat ini. Dengan kualitas yang masih sama. Dalam produksinya, toko roti Tan Ek Chuan masih menggunakan alat pembuat roti yang usianya telah puluhan tahun, seperti mesin pembuat roti tawar, mixer, timbangan, dan berbagai alat pembuatan roti lainnya. Alat-alat ini rata-rata dibuat sebelum 1950. Penggunaan alat-alat ini dipadukan dengan mesin modern untuk mempercepat proses produksi. Dalam satu hari, toko Tan Ek Chuan dapat memproduksi 10.000 potong roti dengan 30 varian. Roti juga dipasarkan dengan gerobak agar para penikmat roti Tan Ek Chuan dapat membeli tanpa harus ke toko roti. Banyak nih alasannya kenapa kita masih pakai gerobak. Meskipun kita juga udah ada motor sekarang juga. Tapi gerobak ini gini, gerobak ini kan merupakan sesuatu yang jadul, satu. Kemudian dia green kan, nggak ada bahan bakar, nggak ada polusi gitu. Dan dia cukup kecil sehingga bisa masuk ke gang-gang. Gitu. Tapi untuk di tempat-tempat yang modern juga masih unik. Cita rasa roti Tan Ek Chuan seolah mengajak penikmatnya bernostalgia ke masa lalu. Jeffrey Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Jika tadi ada roti Tan Ek Chuan yang legendaris di Jakarta, selanjutnya ada roti Kamang nih pemirsa. Roti ini sudah dikenal dan sudah banyak yang tahu bagi warga Manado. Toko roti ini sangat legendaris, bahkan sudah ada sejak 1960-an. Namanya Stevi, biasa disapa dengan sebutan Om Stevi, penjual roti Kamang di kota Manado. Ia mengaku sudah menjajakan roti Kamang sejak 30 tahun silam. Roti Kamang diproduksi awalnya sejak sekitar tahun 1960-an oleh Om Agus Pola dan Om Petu Mangare di lorong Pencak sekitaran Boulevard, atau saat ini dikenal dengan nama Jalan Pierre Tendean. Om Stevi menuturkan, awal menjual roti yang dalam bahasa daerah pedalaman artinya berkat ini, ia memiliki puluhan rekan kerja.
Namun seiring berkembangnya zaman, kini hanya ia dan seorang rekannya yang bernama Om Lius yang masih rutin menyapa warga Kota Manado dengan dentingan lonceng sepeda mereka menjual roti kamang. Roti ini 30 tahun ada. 30 tahun? Iya. Dari harga berapa itu rotinya dulu, Om? Kalau itu dari harga paling roti begini 75 perak dulu. 75 perak rupiah. Iya. Sekarang 7.500. Iya. Kalau satu hari begini Om boleh laku berapa bungkus ini Om? 120 sekian. 120 bungkus ya? Iya. Terus penjualnya ada banyak ya, nggak cuma Om ya? Kalau dulu banyak, mas sekarang kurang tinggal 2. Oh, tinggal 2 penjual? Cita rasa yang tak berubah sejak awal diproduksi menjadi kekuatan roti kamang atau yang biasa disebut dengan roti kampung dulu-dulu. Steffi menambahkan jika kelebihan roti kampung selain sudah terkenal dan akrab di lidah warga Kota Manado adalah karena diproduksi secara alami tanpa bahan pengawet. Nah, apakah Anda juga termasuk pelanggan roti kamang atau tertarik untuk mencoba roti legendaris asal Kota Manado ini? Biasanya Om Steffi melintas jalanan Kota Manado sejak pagi hingga sore hari. Queen Simatau melaporkan untuk Kawa Nuangan TV. Biasanya kulit buah naga kan dibuang gitu aja pemirsa, nggak mungkin kan kalau dimakan. Tapi ternyata kulit buah naga ini bisa diolah menjadi tepung roti dan juga campuran jus loh pemirsa. Dan ternyata kulit buah naga ini sangat baik bagi pencernaan dan kaya akan vitamin. Sering berakhir menjadi limbah, kulit buah naga rupanya bisa diolah menjadi produk lain yang baik untuk dikonsumsi. Tak hanya buahnya saja yang kaya nutrisi, kulit buah naga yang bersisik namun lembut ini kaya serat. Di tangan seorang koki, Robi Briliantino, limbah kulit buah naga ini disulap menjadi tepung. Untuk mengolahnya, kulit buah naga dipotong kecil, lalu dicuci bersih. Potongan kulit kemudian direbus. Setelah layu, kulit dikeringkan menggunakan alat khusus hingga kadar airnya menghilang. Yang saya buat sementara ini cookies, tepung ini saya jadikan cookies. Sekarang kan banyak ya saya nggak boleh makan gluten, terus mungkin atau gulanya harus rendah, ini menurut saya cocok. Hasil olahan bisa digunakan menjadi bahan pembuatan roti. Selain itu, jika dicampur dengan air, bisa menjadi smoothies atau jus. Dengan kadar gula yang rendah, tepung ini cocok bagi mereka dengan penyakit diabetes. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Sampeyan karo jam 8 bengi nang gone tul cenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah.
5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Kopi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% Kopi Wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur insiden dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Gone Wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% Gawe Wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% Gone Wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% Gawe Wong Jawa Timur. JTV 100%